Kita akan sama-sama lihat dari 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3, iya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam diri mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Perhatikan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu atau bagi kita. Dan mereka para nabi meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Nah, di sini baru kita mengerti ternyata Roh Kristus ada di dalam perjanjian lama. Ya, ini akan kita pelajari bersama-sama. Nanti keluar pelajaran satu konsep tentang kristologi. Jadi jangan kita berpikir Kristus hanya ada dalam perjanjian baru. Ya, ternyata Kristus pun sudah bekerja di dalam para nabi, memberikan satu potensi untuk mereka mengerti tentang inspirasi, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kita baca lagi ayat 12, 1, 2, 3, iya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus daripada surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Di sini kita melihat para nabi walaupun tidak sepenuhnya mengerti tentang apa yang mereka tulis, sepenuhnya mereka tidak mengerti tentang seluruh peristiwa di Golgota, dikatakan mereka melayani kita. Disitulah kita mengerti mereka sungguh-sungguh bukan untuk melayani diri. Dan mengapa akhirnya berita itu bisa sampai kepada kita? Roh Kudus yang diutus daripada surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Di sini kita tahu ternyata malaikat bukan satu oknum yang maha tahu. Malaikat punya pengetahuan tapi dia bukan maha tahu. Maka dikatakan malaikat pun ingin tahu tentang karya-karya Kristus di dalam misinya menyelamatkan kita. Matius 13 ayat 16 dan 17 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Lihatlah, Kristus pun berkata demikian. Jadi banyak nabi, banyak orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Yaitu apa? Peristiwa yang dikerjakan Kristus untuk menyelamatkan akan umatnya. Tetapi mereka tidak melihat. Mereka ingin mendengar apa yang kamu dengar, ajaran daripada Kristus. Namun mereka tidak mendengarnya. Dan inilah yang diutarakan juga oleh Yesaya, oleh Yeremia, bagaimana umat Tuhan dihukum oleh Tuhan, punya mata tapi tidak melihat akan karya Tuhan. Punya telinga, tidak bisa mendengar dan mengerti apa tentang firman itu sendiri. Punya hati, tidak punya satu kepekaan. Tidak punya satu nilai hati nurani untuk bagaimana hidup takut akan Tuhan. Nah, di sini maka kita mengerti akan bagian ini. Maka belajar daripada pengkhotbah 7 itu baik sekali ayat 1 dengan 2. Nama yang baik itu lebih mahal daripada minyak harum. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Memiliki kesedihan itu lebih baik daripada memiliki satu nilai muka yang suram tanpa satu nilai arti. Nah, itu menjadi satu pembelajaran.
Nah, saya akan memulai lagi mereview supaya kita akhirnya mengerti akan bagian ini. Kita akan ulang sedikit. Kita sudah membahas daripada 1 Petrus 1 ya, ayat 8 dan 9, dan kita sudah membahas kenapa orang Kristen tidak konsisten untuk hidup di dalam sukacita. Karena Petrus mengatakan kepada jemaat di perantauan supaya mereka senantiasa memiliki sukacita. Nah, di sini kita kira-kira mengerti, kita bisa simpulkan, kadang-kadang kita mengalami ketakutan tanpa iman. Ini menceritakan seperti daripada satu lukisan yang pernah kita bahas, dan lukisan ini menceritakan bagaimana Rembrandt menceritakan Lukas 8 ayat 25 ketika murid-murid Tuhan kena angin sakal. Itu kira-kira jam 2:30 sampai jam 3 pagi, maka mereka mengalami ketakutan tanpa iman. Dan mereka tidak menghadapi semua gelombang itu dengan iman, maka mereka merasa seperti takut mati saja. Nah, di sini saudara kita belajar bahwa mungkinkah setiap kita bisa kehilangan satu sukacita, kehilangan kemenangan menghadapi kesulitan karena ketakutan kita tidak kita kerjakan, tidak kita isi, tidak kita terobos dengan iman. Akhirnya kita punya ketakutan tanpa iman. Jawabannya mungkin. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita belajar. Kedua, mengalami kekhawatiran tanpa iman. Tuhan Yesus mengatakan bagaimana kita harus belajar daripada burung, harus belajar daripada bunga, harus belajar daripada segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan ternyata bisa bercahaya, bisa menunjukkan akan keharumannya, bisa menunjukkan akan kicauannya. Jadi kadang-kadang kita punya kekhawatiran hanya bersifat lahiriah, pakaian, minuman, dan lain-lain. Dan ternyata kekhawatiran kita juga tanpa iman. Ketiga, kadang-kadang kita bisa mengalami hati yang sakit, ya, dan marah, benci, iri, dan kecewa. Kenapa, saudara? Karena kita tidak menyelesaikan semua dengan iman, tapi kita menghadapi semuanya dengan emosi kita yang tidak suci. Nah, itulah yang akhirnya membuat kita kehilangan sukacita. Nah, di dalam konteks ini, Rasul Petrus ingin berbicara kepada jemaat-jemaat di perantauan, jangan kau punya ketakutan yang tanpa iman. Jangan kau punya kekhawatiran tanpa iman. Jangan kau menyimpan hati yang sakit karena engkau dianiaya, karena engkau dibuat menderita, karena engkau dikucilkan, engkau hadapi dengan satu emosi. Jangan. Nah, di sini kita belajar, saudara, bagaimana kita melihat akan bagian ini semua. Nah, di sini kembali lagi kita melihat ternyata apa yang diinginkan oleh Rasul Petrus adalah iman yang menyelamatkan harus menghasilkan buah iman yang murni. Jadi artinya bahwa saudara, pada waktu kita hidup dalam situasi apapun juga jangan lupa murnikan akan imanmu. Dan iman pasti akan menghasilkan buah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih terhadap orang lain, dan itu pasti terjadi. Jadi tidak mungkin iman yang benar itu tidak bertumbuh kasihnya, tidak mungkin. Berarti kesimpulannya, iman yang benar pasti bertumbuh kasihnya. Kasih kepada Tuhan, kasih terhadap sesama. Dan iman yang benar, iman yang memiliki satu keselamatan akan bertumbuh nilai sukacitanya. Ya, nilai sukacitanya. Maka tadi saya katakan, saya memimpin acara duka cita yang justru keluarga temanya adalah sukacita. Ya, ini luar biasa. Dan benar-benar saya mau uji. Ternyata benar, so, sampai saya pulang tidak ada yang meneteskan air mata. Waktu kesaksian daripada cucunya juga tidak meneteskan air mata. Wah, hebat ini. Ya, jadi memang Alkitab benar, saudara. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke tempat pesta-pesta. Kenapa? Ke tempat pesta, wah, pakaian itu lebih baik. Itu bagus, rambutnya bagus, make up-nya bagus, bajunya bagus, terus celananya bagus, sepatunya bagus. Besok harus beli. Iri kan? Mengagumi kan? Akhirnya apa, saudara? Besok mau beli. Oh, pestanya, wah, ada artis, ada ini, ada ini. Oh, makanannya enak, kayak gini. Kalau besok anakku pesta atau aku bikin pesta, juga seperti itu.
perlu modal. Tapi pergi ke rumah duka, itu jauh lebih baik. Belajar tentang nilai hidup yang berarti di mata Tuhan. Belajar daripada pesta-pesta, belajar nilai hidup yang akhirnya banyak pemborosan. Nah, di sini maka Alkitab luar biasa ditulis oleh Salomo pengkhotbah 7 itu. Ini mengajarkan kepada kita, saudara, memang luar biasa. Jadi kalau kita ikut pelayanan duka cita, saudara, itu membuat kita terus belajar apa artinya hidup.